syariatnya, dasar hukum-hukumnya, terus berpacu kan, sampai kepada satu ajaran tarekatnya, jenjang-jenjangnya, agar orang bisa mengetahui kan, secara akhirnya. Apa sempurna juga belum, masih masuk lagi. Itu ajaran hakikatnya, kalau bahasa umumnya tasawuf lah, hakikatnya ke dalam kan, ke dalam hati. Nah, baru mentok menuju kepada satu marifatnya, kalau memang berjalan dengan mulus. Tuh. Nah, yang menjadi satu modal dasar ini memang adanya mentoknya di sholat. Betul, emang itu Pak untuk hari-hari. Itu mentoknya di sholat, Bang. Nah, sekarang yang dikatakan sholat, manusia kan wajib bersolat. Yang dikatakan sholat 5 waktu sudah kita kerjakan. Wajib dan kewajiban, beda. Kewajiban, ya betul. Terus, manakah yang lebih wajib yang kita jalani tentang sholat? Nah, di sini tadi kita terangkan, kalau kewajiban jelas pada umumnya, yang sudah ditetapkan hukum-hukumnya, waktu-waktunya, aturan-aturannya di dalam ilmu fikih. Tuh. Ya. Kan udah jelas tuh. Tetapi sholat yang sifatnya hubungan langsung antara manusia dengan Tuhannya memang tidak pernah ada yang jelasin kan. Disebut sholat habun minallahnya. Nah, sholat habun minallahnya banyak ceritanya. Tapi yang menceritakannya nggak ada untuk menuju ke arah sana. Kok bisa dikatakan banyak yang menceritakannya, Pak? Iya, banyak menceritakan. Ada hal bumi nanas, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan kan banyak ceritanya. Sering ceritanya gitu dengar. Silaturahmi. Kalau kepada Allah silaturahminya bagaimana? Nah, kan penerangannya di sini kan nggak ada. Tuh, nah yang kita cari bagaimana agar kita bisa berhubungan langsung kepada Allah. Ini kan nggak ada ajarannya, nggak pernah terdengar diajarin kan, hanya cerita. Tuh, dongeng. Nah di sini kita akan menjelaskan. Tuh, maka sholat itu ada sifatnya umum, ada sifatnya khusus. Nah kalau umum mah jelas lah. Udah kita tahu. Nah yang khusus ini kan nggak pernah dijelaskan. Bahkan kita sering menjelaskan, sudah menjelaskan dalam hal sholat. Nah, kalau sholat umum kan sudah kita sudah tahu. Lalu yang dikatakan sholat umum bisakah diberi penerangan atau penjelasan yang sebenarnya? Apakah perlu kita menggali sendiri agar kita mengetahui sendiri? Ya, kalau sholat umum berdasarkan hukum-hukum yang sudah ada, aturan-aturan yang sudah ada. Tapi sholat yang sifatnya hubungan langsung antara manusia, ini yang nggak pernah terdengar bagaimana cara sholatnya. Nah, itu. Di sini kami akan terangkan. Yang dikatakan sholat Nabi. Nah, sebab orang berpegang tetap dengan hadis sulu kamaratul muni usoli, sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat. Umumnya kan yang umum itu. Kalau kita mau berpikir, kan kalau yang umum untuk menuju kepada sesuatu yang khusus kepada Tuhannya sulit ketemunya. Bagaimana caranya supaya kita ketemu? Nah, bagaimana agar kita mampu untuk menjurus kepada satu Tuhan itu sendiri? Tanya, bagaimana cara Muhammad sholat kepada Tuhanmu? Maka Nabi berkata, Al-musuri yunajirabah, sholat itu ialah berhubungan langsung antara kamu dengan Tuhanmu. Kan kita berhubungan langsung pada itu kan nggak pernah diajarkan. Itu berhubungan langsung pada Tuhan. Nah lalu bagaimana supaya kita ketemu berhubungan langsung pada Tuhan, sedangkan kita ini nggak ngerti dan belum tahu. Nah makanya bagaimana cara sholatnya, bagaimana cara bermunajatnya, kita jangan ingin mengetahui, ketemu rintangannya dulu yang harus kita ketahui. Kan proses rintangannya dulu, sebab rintangannya itu istilahnya kan untuk menuju ke dalamnya, prosesnya kan ke hati lagi.
Kalau isi daripada sholat munajat itu 3 faktor, berzikir, bertahmid, dan berdoa. Itu isinya daripada sholat. Iya. Makanya hasilnya seorang manusia itu akan berkata-kata dengan Tuhannya. Iya, iya. Bagaimana agar kita jangan cenderung ke arah sana dulu. Tuh. Kita periksa dulu diri kita. Makanya pikirkanlah tentang kejadian dirimu. Pikirin dulu. Benarkah? Nah, benar nggak diri kita? Kenapa? Kalau sudah ke arah sana, tentu kita harus buang dulu penyakitnya. Oh, gitu. Disebut dosa itu penyakit hati. Buang dulu penyakitnya. Iya. Kalau penyakit itu bisa kita buang, baru bisa kita ke arah sana. Nanti apa dia maksud berzikir itu? Sebab setiap suatu pekerjaan yang kita kerjakan itu jelas harus punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan, Iya. seperti abang berzikir la ilaha illallah, tujuannya apa? Harus punya tujuan. Bukan menyebut asal. Nah, saya nyebut mulu ya bukan juga seperti itu. Punya tujuannya apa? Ya Allah, saya minta rezeki yang banyak. Nah, berarti punya tujuan. Ini Ya kan Allah. tujuannya sholat. Sholat Tuh, kan doa. denger dulu. Makanya sholat tuh berzikir, bertahmid, dan berdoa. Iya. Berzikir artinya apa? Bertahmid artinya apa? Berdoa. Itu tinggal tergantung manusia itu sendiri. Zikir tahmid subhanallah la ilaha illallah. Zikir itu tujuannya untuk menghilangkan sebuah pemikiran-pemikiran yang ada di alam pemikiran kita. Sementara belum ada. Nah, yang bersifat tuh gambar-gambar lah, kalau bahasa Nabi, gambar-gambar lah. Ingat sana, ingat sini, ingat sana, ingat sini. Nah, itulah zikir sebagai alatnya. Iya. Agar si gambar yang ada pada diri kita hilang.